Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat syayatin. Shadaqallahun nabiyul karim. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada imam besar masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza kana, ketika awalnya datangnya bulan Ramadan, sufidat futihat abwabul jinan, yang pertama sekali Allah bukakan seluruh pintu surga. Bagi siapa? Bagi umat Muhammad. Wa ghuliqat abwabun niran, dan Allah tutupkan segala pintu neraka. Wa sufidat syayatin, dan Allah belenggukan seluruh syaitan. Maka di dalam bulan Ramadan, syaitan itu tidak berkeliaran. Ada berbeda pendapat ulama, makna sufidat ada yang dibelenggukan, dipisahkan dengan keadaan kita yang sedang berpuasa. Apa yang kita lawan di dalam bulan Ramadan? Yaitu nafsu. Menyesyaitan hanali bersama gedayo. Tapi nafsu yang harus kita lawan 30 Ramadan. Karena yang harus kita ingat, Ramadan itu adalah merupakan tamu yang sangat agung yang hadir bersama kita pada hari ini. Ketika Allah ciptakan akal dan nafsu, dan siapa saya wa ma'ana. Kemudian akal menjawab, ana abdi wa anta rabbi. Aku adalah sebagai hambamu dan engkau adalah sebagai Tuhanku. Kemudian Allah letakkan akal tersebut ke dalam tubuhnya Nabi Allah Adam. Akal sangat patuh. Ketika kita mengedepankan akan akal, insya Allah kita akan bahagia, senang dunia dan akhirat. Kemudian Allah tanyakan pada nafsu, man anta wa ma'ana, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab, ana anta anta, drone lun. Jadi hana perle debu. 100 tahun disiksa oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Tertutun Allah siksa. Kemudian Allah kembali lagi bertanya kepada nafsu, man anta wa ma'ana, siapakah engkau dan siapakah aku? Aku, kamu. Lon dron. Lon hana berlai debu. Keras nafsu itu. Bandel nafsu itu. Kemudian kecok nafsu oleh Allah letakkan ke tempat penyiksaan, tempat kelaparan. Gepede oleh Allah siribetun, sertuhtun Allah pede. Kemudian Allah ambil lagi dan Allah tanya, man anta wa ma'ana, siapakah aku dan siapakah engkau? Ana abdi wa anta rabbi. Lun adalah merupakan hamba drone dan drone adalah merupakan Tuhan lun. Artinya apa di sini? Begitu bandel dan begitu keras nafsu. Maka uronyo, kita jangan pernah menyalahkan kenapa saya terjerumus ke neraka karena iblis. Bek betalah gob, tanyang bakdrau. Tugas iblis Allah berikan hak, silahkan kau tipu umat Muhammad dan cucunya Adam
apabila engkau mampu dan sanggup. Dan yang katanya orangnya punaruh dalam golongan mukmin yang muttaqin. Jadi ketika katanya di Bekaru, kadang-kadang sering kita dengar dalam bahasa ketika katanya dalam neraka susah katanya habis-habis kita salahkan keadaan. Pekan anak lung lagi karena keadaan lingkungan. Jangan salahkan lingkungan dulu karena orang tua sebagai yang membuat pengawasan. Urangnya jamaah yang dirahmati Allah. Kafe di Luxmawe cukup bertaburan kan? Kemudian nak instruksi daripada wali kota Luxmawe, PJ wali kota Luxmawe tidak boleh berbuka puasa yang bareng ataupun bukber dalam yang bukan mahram. Kemudian Aceh Utara begitu juga. Dan itu patut kita berikan satu apresiasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah kota. Sesungguhnya nyo tengah digalang syariat Islam. Bukber, buka bareng. Ketika buka barengnya menyetana pegah naraya manfaat dengku ubud dak. Sangat kecil manfaatnya. Anak-anak kita sesudah tibanya waktu maghrib mereka lagi selfie ataupun manteng jeb-jeb iya. Tahu katanya manteng na pak tempatnya. Artinya sangat kecil manfaatnya. Hana manfaat sama sekali. Teman berbicara tentang kafe, berbicara tentang warung. Katanya jangan cepat menuding orang lain itu tidak benar. Orang yang memiliki akal yang sehat selalu melihat sesuatu itu dengan pikiran yang sehat, bukan dengan nafsu. Mereka berjuang untuk anak dan keluarganya. Ketika kadang-kadang lihatnya baik langsung positif, baik langsung negatif melihat sesuatu. Baik buat katanya yang betul, buat kau yang salah. Nih. Jino bak kafe-kafe dan bak warung-warung bandum-bandum karena wifi menurut perkembangan zaman. Jadi anak gedanyo yang berkeliaran, jangan salahkan pemilik warung. Baik bersalah kau. Tanya yang bak draw. Anak gedanyo. Kota Luxmawe milik kita. Putra-putri kita, siapa yang menjaga adalah kita semua. Menyata tuding kau salah, igap cara mitapeng menan. Ketika dia tidak mengindahkan aturan, ada hukum yang akan berjalan. Pekan anak lung mono, tebah anak kota Luxmawe, tebah anak Aceh Utara. Pekan karena kafe berdiri di mana-mana. Ketika tidak benar dalam praktek ataupun masalah buka kafe, nyanhinan yang akan mengambil tindakan. Jadi uronyo jamaah yang dirahmati Allah, anak kita belum pulang jam 12, kita jemput dia. Tidak memada dengan rukuk dan sujud. Kita munajah kepada Allah untuk menuju surganya. Hana memada tengku. Le ruku, le sujud katanya agam. Menyauri nang syarat menuju surga Allah dengan ridha kami, seorang suami. Hana payah lidroneh niat pabih wate dengan anak kamu. Tapi menyenetem pabih wate dengan anak kamu, dengan anak lintone, nyan droneh akan mendapatkan ridha seorang suami, surga yang Allah berikan. Uronyo tanggung jawab anak genayo. Kan kau tanyo tanggung jawab. Tapi ketika li katanya tersalahkan keadaan orang lain salah. Cuman le orang yang karena usaha, akal yang dikedepankan bukan nafsu. Baik mangat-mangat mantang, rusakkan anak long, anak go urusan long. Agama milik kita bersama, Luxmawe milik kita bersama. Kita rawat dan kita jaga bersama. Yang artinya pula, baik bersalah gop ketika getanyo anak gagal. Baik bersalah gop ketika anak jadi anak ugal-ugalan. Ubeno anak mit ka kenang tabe. Ubeno anak mit ka jadi anak mit yang cemecang-cemecangnya. Poh mupoh inan. Begal. Nyan tugah lewaknya. Siapa yang mengawal? Orang tuanya. Seandainya kalau orang tua yang selalu berkeliaran di kafe-kafe, pajan kejaga anak dengku.
Pajan gejak draw tu yang rawat. Maka kesimpulan di sana yang harus kita ambil, yang mengawal nafsu adalah diri kita sendiri. Jawabannya dengan memperbanyakkan puasa. Tanyakan mudah-mudah orangnya damong dalam surga Allah uragam doa. Ana mudah. Ana tanggung jawab kedanyo. Purmo tanggung jawab kedanyo. Makanan yang kedanyo minta tanggung jawab kedanyo. Kon mudah-mudah. Tajuk anak baurinang. Kididi aju kiban yang galai. Ana mudah. Kemudian alih tacri purmo hana tajuk surat tali tagantung tali gop. Kon mudah-mudah menuju surga Allah. Jangan kedepankan keinginan hawa nafsu. Hana kujuk bah menani kedih ke gop bek ke lung bek. Nyan jangan coba-coba menuju surga Allah. Hana kuat didi anak bah didi iji. Tanya tawik jangan coba-coba menuju surga Allah. Allah tidak akan pernah ridha. Tahu dalam permasalahan kita nyolong. Yang kalah nafsu itu dengan memperbanyakkan puasa. Nenging dalam hadis Nabi yang lain kepegah, kullu syai'in babun, setiap sesuatu itu ada pintu. Wa babul ibadah as-saumu, pintunya ibadah adalah puasa. Pintu ibadah puasa. Tak sembahyang tahajud, tak sembahyang duha, salat berjamaah, untuk ketenangan hati kita dengan berpuasa. Neng yang beda lagi. Keadaan puasa Ramadan, bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu sangat beda. Getanyo hana fokus li ke kegiatan-kegiatan lain menyekalam Ramadan. Tatume baca Al-Quran. Persen pemikiran getanyo ke ibadah, ke ridha Allah lebih raya ketimbang duniawi. Maka pintunya ibadah puasa. Rasulullah Senin Khamis berpuasa. Rasulullah sangat banyak beliau berpuasa. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan sika wajib Rasulullah ban lebelin yang berpuasa. Bahkan untuk membunuh keinginan hawa nafsu. Maka uronyo jangan salahkan iblis ketika kita terjebak ke neraka. Kita sudah tahu iblis itu sebagai lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Pijit galak ada. Pijit galak ada iblis yang ke nafsu yang mengajak kenayo. Tahu dalam cerita perjalanan Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam berada dalam surga Allah, pegah oleh Allah, baik buddha-buddha bahuldinya, jid ya Rabbi. Yang banyak yang berpendapat, beda-beda pendapat. Iblis di luar dan mengintip rahasia bagaimana cara mengeluarkan Adam dalam surga. Dalam tawah riwayat kepegah, itamong iblis melalui ular, kemudian iblis keluar dari perutnya ular, merayu Nabi Allah Adam untuk keluar dari surga. Yang perlihat tanya aso ati hamba naik depu le iblis. Penyakit ati bruk ketanya ke gop. Hana galak ke dengku hajinya, hana galak ke dengku haji. Adakah iblis tahu isi jahat hati kita? Hana depu dengku. Cuma Allah yang tahu dan kita. Iblisnya hana depu. Ketika kita berbisik pada orang lain, datanglah makhluk yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Lon pegah haba, non Pak Nasir. Hana galak lon galang beliaunya. Iblisnya idrop bahasa lun. Bodoh Pak Nasir ya pegah kena. Muslim meno hana bere. Tahu pegah komus. Alihnya muda-muda heboh masalahnya iblis yang putar masalah. Nafsu katanya yang diangkat oleh iblis di perkaru, akhirnya bercerai-berailah. Pakai karena tak ungkapkan sesuatu yang hana galak tebak saudara yang lain. Hana galak dalam hati cukup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Penyakit yang dalam hati ketika hana tak pegah ba orang lain hanjir kupat memada dengan istighfar. Ketika kata pegah ba orang lain minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Karena iblis itu mencari sekutunya. Lagi Amerika minta sekutu dengan Israel. Yang kejit yang gad tetap gad, yang buruk tetap buruk. Palestina minta sekutu dengan Turki. Israel minta sekutu dengan Amerika. Mai tanya dengan sekutu yang hanaga dengan iblis. Yang kejit bandum-bandumnya kan salah gop, salah drod. Iblis tujuannya untuk
merayu kita menuju neraka Allah. Gebedrenlah Nabi Allah Adam kena odonya. Idrenlah iblis bersama-sama kena odonya. Akhirnya gedanya dibujuk bagaimana cara kita menuju neraka Allah. Maka iblis sangat dendam. Lam kampung tu. Lam kampung na urang yang sibuk ngiang rahasia gop. Rata lungki ya lu rahasia gop. Dia bersifat iblis. Misal lah masjidnya na gabuk urang negu nasyid. Gabuk so urang yang hana galak. Tetap bisik sana, bisik sini, pegah meno hampah, pegah meno hampah. Akhirnya terus bak punyung ada semangat. Maka orang yang hebat itu tidak mengekang keinginan hawa nafsu, tetapi dia selalu sehat dalam ruang berpikir. Nyo yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang dan pegah uronyo puasanyo tak kekang keinginan hawa nafsu, insyaallah nafsu akan kalah. Yang menang adalah akal. Teman tengkuna ga orang buka puasa dalam bulan Ramadan, dedang warung-warung kafe-kafe dengku. Nyan awak pegang kafe yang buka puasa gop nyan nafsu diku iblis je kengon. Anak sit nafsu drog hampa. Yang kita lawan dalam Ramadan bukan iblis tetapi nafsu. Jadi salah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Ramadannya betul-betul yang getanya sayang. Betul-betul Ramadan tempat yang getanya muafakah dan getanya du, dan waktu berangkatnya Ramadan semoga kita berbahagia. Maka dalam Ramadannya berbanyakkan jamaah, salat berjamaah. Lun tengok dalam sebuah cerita kan, dalam sebuah riwayat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, seorang laki-laki pemuda, ya sebagai penutup bahasa yang indah. Seorang pemuda, dia ahli jamaah. Saleh pemuda tersebut. Setiap subuh dia salat berjamaah. Kemudian dia terjatuh di dalam dalam sabuh logo ataupun di genangan air. Kemudian dia pulang karena pakaiannya sudah basah. Wa urumoh mandi lagi pakai ganti baju. Berangkat lagi nyan lam subuh nyan. Jatuh pada tempat yang sama dalam genangan air yang red bunuh bak kali yang pertama. Kemudian pemuda saleh tersebut kembali lagi. Kali yang ketiga ditunggui di pinggir genangan air tersebut oleh seorang laki-laki ataupun kakek tua. Ipreh le kakek tua. Dan di tangannya memiliki lampu. Adapun lampu deplon lah. Kemudian terus kenan iluh le kakeknya. Seorang kakek geluhnya baik kenau. Baik kajak reno nak muda redih, baik rubah ke. Dibimbing oleh kakek tersebut sampai menuju Masjid Nabawi. Terus Masjid Nabawi diken le anak muda yang saleh. Ayo kakek kita salat bersama. Anak putra mondro kile. Ya, dah sembahyang aju. Ipaksa karena baik sekali kakek tersebut. Ya, datang malam tajid. Baik, ilang luar mendang. God ipaksa ikun le kakeknya. Nada dori long. Nak dori yang udah puru yang ilang. Urung duha. Long iblis. Tergepak. Dia anak mudanya tergepak. Iblis, kok bisa membantu saya sampai ke masjid? Sampai ya pudek lampu masjid. Anak muda berkata pula, kali yang pertama kau jatuh, istiqamah engkau menuju masjid untuk salat berjamaah, kau kembali, tidak mundur, tapi berangkat lagi. Allah ampunkan seluruh kesalahan dosamu karena istiqamahmu dalam salat berjamaah. Taboh. Kali yang kedua, kau terjatuh lagi, kemudian kau kembali dan kau ganti pakaian berangkat lagi ke masjid. Allah ampunkan segala kesalahan dosa keluargamu. Kali yang ketiga, aku bimbing engkau. Tahu enggak? Karena seandainya kau terjatuh lagi dan aku aniaya lagi akan engkau, yang ilahnya sebenarnya iblis. Jatuh karena iblis yang mendorongnya. Karena aku yang mendorongmu. Kali ketiga ketika aku ingin mendorongmu,
Allah akan mengampuni seluruh penduduk negeri ini, seluruh masyarakat yang di sekelilingmu. Yang perlu anak pegah, tidak anak muda yatim semayang berjamaah, sidra laki-laki yang mau salat berjamaah, negeri ini akan aman. Yang pegang nanggro kan awak main gym ku. Yang pegang nanggro kan tren rapat bapoh 8 malam ku. Pegak kampung. Pemerintah suntik anggaran 2 miliar, 1 miliar kampung, pegak kampung. Mu pakai dalam kampung. Hanaman kampung, baik pegat kampung ngan rapat sehat. Pegat kampung ngan jamaah, majlis taklim dan salat 5 waktu. Ngenyan pegat kampung tak. Maka kepegah dari Rasulullah, salatul jamaah rahmatu. Salat jamaah adalah merupakan rahmat. Wahya khairum minad dunya wa ma fiha, dan dia terlebih bagus daripada isi langit dan bumi. Berlian yang nalang punggung laut, hanayum, lebih berat ium salat berjamaah. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga ketimbang kau memiliki berlian dan emas di rumah. Teman dengkuhan mungkin. So yang tim adanya ketika ketancapkan oleh Allah mukmin dan muttaqin. Menyakan mukmin dan muttaqin, berat langkah ini untuk menuju majlis taklim. Berat langkah ini untuk salat berjamaah subuh. Maka dalam bulan Ramadan, lebih Ramadan, mesti berat lang bulan lain, lang bulannya beristiqamah.